Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Betsy Tamara dari Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Prodi S1 Kebidanan. Di video ini saya membuat tentang penyuluhan persiapan persalinan. Jadi, yang akan dibahas itu apa sih pengertian persalinan, macam-macam persalinan, dan juga persiapan apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum menjelang persalinan. Jadi tonton terus videonya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Bu. Ya. Duduk. Perkenalkan, saya Bidan Tamara. Saya akan memberikan penyuluhan persiapan persalinan Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Rani, Ibu Rani umurnya berapa? 23 tahun. Umur kehamilannya berapa Ibu? 9 bulan, Bu. 9 bulan. Kalau gitu saya akan berikan penyuluhannya. Jadi Ya. saya akan menjelaskan tentang pengertian persalinan, macam-macam persalinan, dan juga persiapan apa aja sebelum atau menjelang persalinan. Itu ya Bu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Jadi persalinan itu proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin pada kehamilan cukup bulan melalui jalan lahir tanpa bantuan gitu. Lalu macam-macam persalinan itu yang pertama ada persalinan normal. Bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil tanpa alat bantu serta tidak melukai ibu maupun bayi. Nah, persalinan ini membutuhkan 3 faktor yang penting, yaitu ada kekuatan ibu saat mengejan, lalu keadaan jalan lahir, dan juga keadaan janin. Ketiganya harus dalam keadaan baik sehingga bayi dapat terlahir normal, gitu ya Bu. Lalu yang kedua ada persalinan dibantu dengan alat. Persalinan ini kalau dibantu alat karena persalinan tidak maju dan janin tidak juga lahir. Sedangkan ibu sudah kehabisan tenaga untuk mengejan, maka kita bantu dengan menggunakan alat bantu ini dengan alat forceps atau vakum. Jika tidak berhasil juga, maka kita akan melakukan rujukan atau operasi sesar. Yang ketiga, ini ada operasi sesar. Yang ada operasi sesar terencana. Operasi sesar terencana ini direncanakan dari jauh hari sebelum jadwal melahirkan. Contohnya ada janin dengan presentasi belakang, presentasi bokong. Janin presentasi bokong itu sungsang, bayi sungsang. Lalu yang kedua ada kehamilan kembar, terus kondisi medis ibu, misalkan preeklamsia, diabetes mellitus, herpes, HIV/AIDS, dan jantung, penyakit paru kronik, dan tumor rahim. Nah, yang keempat ini juga ada masalah pada janin, misalnya cairan ketuban ibu sedikit, seperti itu, dan juga janin dengan gangguan perkembangan, itu kita dilakukan operasi sesar. Lalu ada juga operasi sesar darurat, itu jika persalinan macet, stres pada janin, maka itu dilakukan operasi sesar secara darurat. Lalu untuk persiapan persalinan sendiri, yang pertama adalah secara biologi atau fisiologis, itu mengalami gangguan kencing, ibu mengalami gangguan kencing, kaki bengkak, otot panggul dan otot jalan lahir mengalami penekanan. Semakin meningkat umur kehamilan juga pergerakan ibu semakin tidak rileks ya, dan tidak nyaman. Lalu ada persiapan psikologi ini pada minggu-minggu terakhir jelang persalinan ibu ini dipengaruhi perasaan emosional biasanya, dan juga ketegangan, merasa cemas, dapat lahir secara normal dan sehat atau terlahir cacat, gangguan waktu melahirkan, bahkan takut akan mati. Ya, ini ada
globulin atau tabungan ibu bersalin. Nah, sebagai tabungan atau simpanan yang digunakan untuk biaya persalinan atau sesudah ibu dan keluarga ibu itu tidak merasa terbebani oleh biaya persalinan nanti, gitu Ibu. Ya. Jadi sudah jelas. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Kalau gitu saya yang bertanya ya Ibu. Jadi tadi ada proses macam persalinan itu ada apa aja? Ada proses persalinan secara normal, menggunakan alat bantu, Ya. dan sesar, Bu. Sisa. Nah, kalau menggunakan alat bantu itu biasanya bidan menggunakan alat bantu apa tadi? Vakum. Vakum ya, betul. Lalu untuk operasi sesar ini bidan terbagi menjadi 2 ya. Iya. Nah, ada apa saja? Terencana dan darurat. Ya. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham ya. Kalau gitu saya cukupkan, semoga bermanfaat penyuluhan ini. Kalau gitu saya permisi ya Ibu ya. Ya, terima kasih ya,